اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Syubhanul Waton yang pada kesempatan kali ini Yalan Waton yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh saudari Isfana Mutmainah. Hadirin dimohon berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Indonesia, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal iman. Innahu ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal iman. Innahu ya lal waton. Indonesia biladi anta Uthmanu Ahona, kullu hayatina yawma qawi hayya qaimama, kullu hayatina yawma qawi hayya qaimama. Cintamu dan imanku, jangan lama
Tes. 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 Hadirin berbahagia. Hadirin berbahagia, kita dengarkan tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Gus Aizuddin, salah satu ketua PBNU, ini juga cucunya Mbah Hashim, sepupunya Gus Dur, kemudian Bapak Robikin MHas, juga salah satu ketua bidang hukum, dan yang paling berbobot Dr. Bina Suhendra, paling berat di PBNU ini, kelas berat. Saudara Imam Pituduh, Wakil Sekjen, dan Pak Andi Najmi SH juga Wakil Sekjen di Potolan DPR, Pak Andi Najmi. Kiai Haji Sa'dullah, Doktor, ahli tafsir, ini salah seorang katib PBNU, Ustadz Lutfi Tamimi, tapi bukan saudaranya Salim Mubarak Tamimi, bukan saudaranya Abu Janda Salim Mubarak Tamimi, bukan. Tamimi udah lain lah. Ini Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Sudah nggak ada lagi. Oh ya, Defnal Kiram, Defnal Muhtaram Syekh Daud min Jumilat Sudan Al-Islamiyah dari Sudan. Ini tadinya ngajar di Universitas Muhammad bin Saud, tapi rupanya gak disenangi karena tidak Wahabi. Sekarang pindah ngajar di Al-Azhar. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, acara ini boleh diucapkan, boleh dinamakan Saudara Nabil, Sekjen Baganusa, Pak Umar Syah, Ketua PBNU, Sekjen Baganusa, tapi entah bisa pecah apa enggak, nggak tahu saya. Acara ini boleh dinamakan Maulid, boleh Maulud. Kalau di Cirebon Mulud, kalau Betawi Maulid, ya gitu ya. Dua-duanya boleh. Kalau Maulid yang kita hormati harinya, hari di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Namanya isim zaman, apa namanya? Kalau orang Cirebon bilangnya Maulud. Yang dihormati bayi yang dilahirkan, bayinya itu yang dilahirkan, namanya isim maf'ul. Semua apa? Jadi kalau Maulud kita menghormati sosok Nabi Muhammad yang dilahirkan. Kalau Maulid yang kita hormati adalah harinya. Dua-duanya boleh, yang penting ada senatnya, yang penting.
Terutama yang ceramah ada amplopnya lah yang penting. Saudara dulu yakin ini Khatib Syuriah, kenapa di belakang sini? Setelah Rasulullah SAW dakwah di Mekah 13 tahun, hanya mendapatkan pengikut 120. As-sabiqunal awwalun itu 100. Akhirnya terpaksa beliau hijrah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang mendirikan, yang membangun kota tersebut namanya Yathrib bin Laun bin Amliq bin Sam bin Nuh. Apa ya? Apa ya? Kemudian apa? Pulang nanti. Yang membangun namanya Syekh Yathrib, maka kotanya dinamakan Yathrib. Rasulullah hijrah ke kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang bineka, yang plural, yang majemuk, beragam. Ada penduduk kota Yathrib Muslim pendatang, migran, namanya muhajirin. Diabadikan dalam Al-Quran, karakter akhlaknya muhajirin adalah lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang hijrah meninggalkan rumah tempat tinggalnya, tanah kelahirannya, pindah ke kota Yathrib sampai menjadi miskin. Tadinya kaya, tinggal hartanya. Tadinya punya jabatan ketua RT lah, modin tukang kawinkan orang lah, udah lah. Ditinggal jabatannya, pindah ke kota Yathrib. Apa yang dicari? Yabtaguna fadlan minallahi, mencari fadl dari Allah dan mencari doa Allah. Itu aja dicari. Jadi hijrah dari tempat kelahirannya menuju kota Yathrib, yang tadinya kaya menjadi fuqara, yang tadinya punya jabatan menjadi tidak punya jabatan. Seperti saya dari Cirebon pindah ke sini, jadi fakir apa enggak ya? Atau Gus Ais dari Tubuireng pindah ke sini, jadi fakir apa jadi honi malah? Kalau muhajirin enggak, hijrah kota Yathrib malah menjadi lil fuqara'il muhajirin alladzina wa amwali. Ada lagi penduduk kota Yathrib pribumi, dua suku, Aus dan Khazraj. Sifatnya kayak apa? Akhlaknya walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang menyiapkan mental, menyiapkan tempat tinggal atau tempat tinggal apa? Fasilitas tabawwa'ud dar wal iman. Fasilitas disiapkan, iman juga disiapkan, mentalnya lah, sikap mentalnya menerima, menyambut kedatangan muhajirin. Jadi muhajir datang ke Yathrib disambut oleh orang pribumi dengan apa? Rumahnya, fasilitasnya silakan. Saya punya rumah 4 kamar, ayo separuhan. Saya punya kebun 10 hektar, ayo separuhan. Saya punya onta 50, ayo separuhan. Nanti itu hitungannya belakangan ada, kamu itu separuhan aja dulu. Saya punya istri 4, ayo separuhan. Tenang. Betul. Yang nggak bawa istri, udah muhajir datangnya nggak bawa istri, udah saya kasih istri saya sampai segitu. Dan hatinya yuhibbuna man hajar ilaihim, mencintai muhajirin, wala yajiduna fi sudurin hajah, mencintai muhajirin tanpa pamrih, tanpa tendensi apa-apa. Wa yu'thiruna ala
anfusihim walau kana bikhassasah. Banyak sekali penduduk kota Yathrib Muslim mengalah, mendahulukan muhajirin. Apa contohnya yang jelas? Yang jelas contohnya Rasulullah pendatang, tangan kanannya Sayyidina Abu Bakar pendatang, jawab pendatang. Tangan kirinya Menteri Pertahanan Menko Polhukam lah, merangkap Panglima Sayyidina Umar. Menteri Keuangan merangkap Menko Ekuin, merangkap Gubernur Bank Sayyidina Utsman. Menteri Pendidikan, Pemuda Olahraga, Perguruan Tinggi, Riset Sayyidina Ali. Orang pribuminya tidak apa-apa. Jadi misalkan orang Betawi, mana Betawi mana? Orang Betawi mana? Gak ada, ada. Orang Betawi kedatangan orang dari Jawa, monggo. Orang Jawa dulu lah yang orang Jawa. Gitu ya? Itu orang Betawinya tuh. Ya, kepala mati. Oh iya. Kayak masih ya. Kepala Madrasah Aliyah pendatang dulu deh. Imam Masjid pendatang dulu deh. Lurah pendatang aja dulu deh. Saya mah gampang orang sini, gitu ya. Nah, orang yang mempunyai karakter seperti ini diberi nama oleh Nabi Muhammad Ansor. Apa? Ansor. Makanya itu punya gerakan pemuda Ansor. Waktu Ansor zaman Gus Dur jadi presiden, ketika Gus Dur digoyang-goyang, Ansor Jawa Timur datang, pasukan berani mati. Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, di sini demo, pas di Bundaran HI hujan besar, lari semua. Lari ke Jalan Bersalin, PBNU itu kerokan semua gigi punggungnya. Ditanya, katanya berani mati. Memang saya berani mati, tapi nggak berani masuk angin. Enggak, Ansor tahun 2000, sekarang enggak. Udah bagus kan Ansor. Berani mati, berani masuk angin, berani apa lah sekarang. Berani lapar, dulu gak berani lapar juga tuh. Namanya Ansor. Nah, jadi penduduk kota Yathrib itu Muslim pendatang, Muslim pribumi, dua suku Aus dan Khazraj. Ada pula penduduk kota Yathrib sudah lama banget, 3 suku Yahudi non-Muslim. Suku Qainuqa kebanyakan perajin emas permata, suku Quraidah kebanyakan petani, dan suku Nadir rata-rata pegawai, pekerja. Ini pelarian dari Sinai ketika Yahudi dipimpin Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Samuel, Daniel hijrah atau lari dari Mesir, tinggal di Sinai 40 tahun. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi wafat 40 tahun di gurun Sinai. Yahudi bercerai-berai, kebanyakan larinya ke Eropa, tapi ada 3 suku yang ke kota Yathrib. Makanya kalau kita baca Quran, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah ku berikan kepada Bani Israel yang ada di Madinah itu. Ini guru tafsirnya paham nggak ya guru tafsirnya ini? Dikira Bani Israel semuanya apa? Yang di Madinah, yang jumpa Nabi Muhammad, keturunan dari Yahudi yang lari dari Sinai, 3 suku lari ke kota Yathrib. Masih ada orang musyrik sedikit, masih ada orang musyrik sedikit, masih ada. Nah, melihat penduduk Madinah, Yathrib dulu namanya, belum Madinah. Melihat penduduk kota Yathrib yang bineka, yang plural majmuk ini, Nabi Muhammad memutuskan begini keputusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, Muslim pribumi, dan non-Muslim Yahudi, asalkan satu visi misi, satu cita-cita, satu perjuangan, wajah ada ma'hum, satu nih prinsip perjuangannya, sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Paham? Jadi Nabi Muhammad
15 abad yang lalu sudah mencoba dan berhasil membangun sebuah konstitusi modern. Sebelum ada Amerika, sebelum ada PBB, konstitusi yang bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan suku, bukan negara Islam, bukan negara Arab, tapi namanya negara Madinah. Apa namanya? Dari kata tamadun, madaninya. Dulu Pak Tarmiji Tahir kalau mengatakan madani itu salah, itu madaninya ya benar. Kalau madani itu salah. Tamadun apa artinya? Platformnya masyarakat itu bukan agama dan bukan suku, bukan etnik, tapi apa? Kebenaran, kebersamaan, keadilan, hak dan kewajiban sama, seadil-adilnya. Yang benar dilindungi, yang salah dihukum, tidak pandang bulu agamanya apa, sukunya apa. Nah, setelah semua menerima, maka sistem seperti itu namanya tamadun. Maka kotanya yang tadinya nama Yathrib diganti namanya Alhamdulillah. Paham? Alhamdulillah. Saya kira nggak paham. Kalau ingin baca, kalau ingin tahu, baca Sirah Nabawiyah tulisan Imam Abdul Malik Ibn Hisham Al-Ansari, juz 2 halaman 219 sampai 221. Ada itu. Inilah yang terkenal dengan Wathiqah Madinah. Apa namanya? Yang kata Sayyidina Ali, lembaran tulisan yang paling asli setelah Al-Quran, yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Wathiqah Madinah, kata Sayyidina Ali. Jadi sahihnya itu luar biasa, sahihnya setelah Al-Quran itu Piagam Madinah namanya. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Monggo Pak Maman di Manhaj, anggota DPR PKB, calon gubernur Jawa Barat. Amin. Inilah yang diterima oleh para kiai-kiai ketika Muktamar di Banjarmasin tahun 36. Pada yang hari pakai sarung semua, pakai bakyak, ngerti bakyak? Sandal dari kayu, bajunya koko, pakai kopiah semua, kampungan desa kelihatannya itu. Tapi ternyata ada filosofinya. Bakyak itu singkatan dari al-baqa wal yakin. Disingkat apa? Bakyak. Artinya orang selalu bersama Allah. Jadi orang pakai bakyak itu orang selalu ingat pada Allah. Yang sepatu Benny nggak jelas ngapain, nggak jelas. Kemudian pakai sarung, asalnya syar'an, menjalankan syariat Islam. Orang Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Bombong, Banjarnegara nggak bisa ngomong syar'an, syar'an. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, kalau wasingun ngalim, udah ngalamin setelah jamangan, sapangat Rasulullah. Ada nggak dari Banyumas? Apa dari Banyumas mana? Maka syar'an, orang Banyumas bilangnya apa? Sarungan. Nah, bajunya koko. Itu asal dari Al-Quran. Walibasut taqwa dzalika khair. Sebaik-baik pakaian adalah baju takwanya, takwa kepada Allah. Yang paling bagus pakaian itu, yang harus kita pakai adalah ketakwaan kita kepada Allah. Orang Jawa nyebut takwa itu sulit, kokoh. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting maksudnya sama. Nah, kepala ini walaupun pinter, cerdas, ilmunya banyak, jangan ditonjolkan, jangan dipamerkan, tapi disembunyikan. Sembunyi bahasa Arabnya khufya. Orang Jawa nggak bisa ngomong khufya, kopya. Jadi kalau ada orang pakai kopya seperti saya ini, artinya tidak sombong orang gitu. Kalau ada orang pakai kopya kok sombong, salah terbit, perlu dicabut dari peredaran itu. Pakai kopya kok sombong. Orang pakai kopya itu harus tawadhu, tidak sombong, menutupi kebesarannya, khufya. Nah, keputusan Muktamar Banjarmasin tahun 36
kiai-kiai desa kumpul itu, apa putusannya? Kami Nahdlatul Ulama menghendaki memilih sistem negara Indonesia ini Darussalam. Apa namanya? Bukan Darul Islam. Negara yang damai, negara yang semua komponen bangsa, lintas suku, lintas agama, lintas budaya, saudara semua. Ummatun wahidah min dunin nas. Satu umat. Seperti waktu Rasulullah membangun kota Madinah. Satu umat, pendatang, pribumi, non muslim, asalkan satu cita-cita, satu agenda, satu visi misi, satu umat. Begitu pula kiai-kiai NU di Banjarmasin ketika itu memutuskan semua ini adalah satu umat, saudara sebangsa di tanah air. Ada saudara sesama Islam, ada saudara sesama umat manusia. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Kalau saya watoniyah dulu. Kalau saya tanah air dulu, baru bicara Islam. Coba tanah air kita merdekakan, kita perkuat. Baru di atas tanah air kita dibangun masjid, madrasah, pesantren, majelis taklim, kantor PBNU. Ayo, jadi tanah air dulu, bukan Islam dulu. Nah kalau Islam dulu mau bangun di mana? Di atas angin itu. Ini di atas tanah dong. Kalau tanah air kita nggak aman, bisa berjuang Islam. Bisa kumpul gini 2000 orang malam-malam di Afghanistan, nggak ada ini. Di Irak nggak ada ini, kan tanahnya nggak stabil, apa namanya, konflik. Kalau kita, menurut saya, mohon maaf, saya pribadi, kalau Kiai Mbah Hashim Islamiyah dulu, kalau saya Watoniyah dulu, baru Islamiyah. Man laisa lahu arad, laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah, jadi dilupakan. Kenapa Quran masih mengangkat sejarah Fir'aun, Namrud, padahal orang jelek kan? Karena Fir'aun punya tanah air, karena Namrud punya tanah air. Paham? Mengapa Rasulullah pindah ke Madinah? Ingin membangun tanah air. Dari Madinah itulah disebarkan dakwah Islam kemana-mana. Harus punya pijakan tanah air dulu. Maka Rasulullah pindah ke kota Madinah. Gak mungkin di Mekah. Tanah air kuat, Madinahnya kuat, stabil, solid, baru dakwah kemana-mana. Gitu kan? Mengapa kita masih menceritakan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, Singosari, apalagi? Demak, Cirebon, Banten. Kenapa? Karena semua itu adalah punya tanah. Kalau nggak punya tanah air, nggak ada orang ingat. Seperti suku Kurdi. Suku Kurdi ini suku yang nggak punya tanah air sekarang ini. Sebagian besar masuk Turki, sebagian besar masuk Irak, sebagian kecil ikut Suriah, sebagian kecil ikut Iran. Padahal suku Kurdi itu semuanya Syafi'i, tarekatnya Naqsyabandiyah semua. Tapi nggak punya tanah air, hampir hilang nanti. Hilang ceritanya itu. Paling-paling tinggal yang ada ceritanya Syekh Sulaiman Kurdi yang punya kitab Tahrir. Kemudian Syekh Ahmad Bahak Naqsyabansyah, pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Jadi kita rela tidak kalau Indonesia nanti tinggal ceritanya, rela enggak? Tidak. Dulu ada negara namanya Indonesia. Zaman Mbah saya, Mbah. Mau gitu mau? Begitu pula dulu konon katanya ada ormas namanya NU. Mau gitu? Ya. Nanti cucu kita tinggal cerita, kakek saya dulu ketua NU. Konon katanya ceritanya ada namanya NU. Dulu lah, mau gitu? Oleh karena itu, mari kita jaga Indonesia ini dan kita jaga Nahdlatul Ulama ini. Gitu ya? Jangan sampai
Jangan sampai kita hanya menjadi cerita nanti kayak Fir'aun diterapkan dalam Al-Quran, kayak dongeng Majapahit, cerita Demak, cerita Sriwijaya, Pajajaran. Kan tinggal cerita. Dulu ada kerajaan Demak, dulu ada Pangeran Jayakarta, dulu ada siapalah raja siapa, Raja Abdul Fattah, Tenggono, Adipati Yunus, gitu kan? Mau kita menjadi cerita nantinya. Dulu ada negara Indonesia, waktu itu ada ormas, namanya Nahdlatul Ulama. Nih fotonya nih, kakek saya jadi pengurus NU nih. Oh gitu bang. Oleh karena itu, mari kita jaga keutuhan NKRI dan kita jaga keselamatan Nahdlatul. Membutuhkan otak yang cerdas. Memelihara Indonesia dan memelihara ahli sunnah wal jamaah butuh otak cerdas. Kenapa? Karena selalu menjaga tawassut, menjaga sikap yang modern, butuh otak itu. Kalau ke ekstrim kanan gampang, nggak usah pinter, nggak usah pinter. Asal pakai gamis, jenggotnya panjang, kepalanya botak, jidatnya hitam, gamisnya setengah kaki, Allahu Akbar, kanan. Butuh pinter nggak? Nah, yang ekstrim kiri tinggal ngomong saja, sholat nggak wajib, sholat tidak wajib, terserah mau sholat mau enggak, jangan diwajibkan, jangan perintah orang semua sholat, melanggar HAM nanti. Kiri itu butuh pinter nggak? Tapi menjaga tawassut, sikap yang modern inilah yang membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana kita bersikap? Islam dijadikan agama kita, tapi nasionalisme juga prinsip yang kita perjuangkan. Itu membutuhkan kecerdasan. Quran dan hadis kita junjung tinggi, akalnya ulama, kolektif namanya ijma, konsensus, akalnya ulama, sporadis namanya qiyas. Kira-kira menjadi tengah itu bagaimana? Yaitu Imam Syafi'i berhasil dengan kecerdasannya melahirkan ilmu usul fikih yang nanti melahirkan ilmu fikih. Imam Asy'ari dengan kecerdasannya menggabungkan Quran, hadis dan akal melahirkan sifat 20. Sifat 20 itu hasil istihadnya Imam Asy'ari. Nggak ada di Quran Allah punya sifat 20, nggak ada itu. Jangan 20, Allah itu wujud, nggak ada di Quran. Allah itu ada, nggak ada di Quran itu. Itu Imam Asy'ari yang mengatakan Allah punya sifat wujud. Bahkan wujudnya Allah itu sebelum ada lapan wujud. Allah itu yang maha ada. Allah ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita bisa menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu ada. Paham? Pronon, domir, kata ganti. Aku, kamu, dia, ana, anta, huwa. Silakan dipakai, silakan. Aku Said, aku Abu Bakar, aku Toto, aku Sulaiman, aku Solitin, aku Dewi, aku Tuti, aku Maryam. Mati semua nanti orang itu. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali Anda. Silakan kita gunakan aku. Silakan. Kalau mau pegang tasbih nggak apa-apa. Aku. Berhenti sendiri, nggak usah berhentikan. Ayo kan gue percaya malam ini ayo. Aku. Pakai tasbih. Berhenti sendiri, nggak usah diberhentikan. Mau berapa tahun? Mau 200 tahun? Wah, cucunya sudah berundal terus. Gak mati-mati kakek, Masya Allah. Sudah bosan manggil tukang pijet, sudah bosan nuntut ke kamar mandi, sudah bosan manggil dokter. Gak ngomong gitu sih enggak, tapi hati yakin kayak gitu. Ayo, yang punya kakek sudah tua, yang harus dituntun. Hatinya gitu nggak hatinya? Ngomong sih enggak, nggak mati-mati kakek itu. Gitu ya. Makanya orang jangan tua-tua. 70, 75. Gitu ya. Siap-siap 70, dah maksimal sudah. Dah. Begitu pula engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Solihin, engkau Jumadi, engkau Madrais, engkau Zulkifli.
engkau Maryam, engkau Zainab, engkau Fatimah, mati semua. Tinggal engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya la wujuda illa anta, tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta, tidak ada engkau kecuali. Paham betul? Begitu pula dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Tumuti, mati semua. Dia Tuti, dia Dewi, dia Dian, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwa. Artinya la wujuda illa, artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Itu Imam Asy'ari. Nah, kalau Imam Asy'ari, sifat Tuhan yang paling penting, walaupun tidak ada di Quran, yang di Quran yang ada cuma Sami'un, Basirun, Qadirun, Alimun, Hayyun. Tapi yang sebelum itu semua, nomor satu sifat Allah yang paling adalah sifat apa? Nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor enam, tujuh, kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu sami'an, kaunu basiran, sampai 20. Gitu ya? Pegang sampai mati, jangan hilang. Ya, itu namanya sikap tengah di dalam akidah. Walhasil, yang namanya membangun cara berpikir tawassut butuh orang cerdas. Kalau kanan gak usah cerdas, asal apa tadi apa? Asal apa tadi? Jemput panjang. Kalau kiri gak usah asal sholat tidak wajib ke kiri itu. Ini menjaga tengahnya. Lah, Haji Hasyim Asy'ari berhasil meletakkan dasar-dasar tawassut fisiyasatil ulya, bukan politik praktis, dan politik yang tinggi. Nah, Hasyim Asy'ari punya pendapat Islam saja belum bisa menyatukan umat, nasionalisme saja, nasionalis yang kering nantinya, gak beragama. Dua-duanya harus disatukan. Islam nasionalis, nasionalis Islam. Luar biasa. Sampai punya jargon hubbul waton minal. Itu dari Hasyim Asy'ari itu. Percaya pada saya di Arab 13 tahun setengah. Tidak ada kiai mengatakan hubbul waton minal di Arab. Hanya Hasyim Asy'ari. Iya. Tidak ada orang Arab mengatakan hubbul waton minal iman. Ulama besar ya, ulama besar. Said Qutb, Muhammad Qutb, Asmawi, Zaid Muhaddis, Tirmizani, Utsaimin, Said Hawa, Suqardawi, Hasan Turabi, Said Sabiq, Muhammad Ghazali. Tidak ada dia yang mengatakan hubbul waton iman. Hanya Hasyim Asy'ari. Yang nasionalis bukan ulama. Yang nasionalis bukan ulama. Hafidz Asad, Al-Qasim Qasim, Said Mu'allim, Abdul Qaddam, Suya, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Taurin Aziz, Ibrahim Hamudi, Toha Yasir Ramadan, Irak. Mesirnya Saud Zadul, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Husni Mubarak, Zakaria Muhyiddin, Mesir, Abdul Salam Jalud, Muhammad Gaddafi, Libya, Habibur Ghaibat, Zainal Abidin bin Ali, Tunis. Gak ada ulama. Nasionalis bukan ulama, yang ulama tidak nasionalis. Di Indonesia, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, ulama nasionalis, nasionalis ulama. Sampai-sampai dikira orang yang gak ngerti, dikira hadits. Nabi bersabda, mencintai tanah air bagian dari iman. Ini yang ngomong gini ini SAG, keluar perguruan tinggi Islam swasta, masuk sore, seminggu 2 kali, cuma ada 1. Dosanya sering sakit, dia sering bolos. Udah pas kali, pas ya. Bayar 15 juta, di sudah sempurna. Masuk sore, seminggu 2 kali. Berapa lagi? Dosanya sering sakit, dia sering bolos. Pas ya, pas sudah sempurna ya. Itu SAG model gitu yang mengatakan Nabi bersabda hubbul waton iman, bukan Nabi SAG. Nah, sampai-sampai Kiai Wahab diperintah bikin mars tadi, yang tadi kita nyanyikan. Ya waton, wahai saudaraku sebangsa tanah air, mencintai tanah air bagian dari iman. Bangkit,
bangkit, jangan kalah. Barang siap Indonesia kebanggaan kita semua. Barang siapa datang ke sini untuk menjajah, pasti mati berdarah-darah. Ya rahimah. Saya kurang pas dengan terjemahnya ini. Nanti bikin teman-teman terjemah lagi lah. Apa tadi? Binasa dalam dulimu. Gimana? Di bawah dulimu, duli. Ya rahimah, mati berdarah-darah. Artinya gitu ya, nanti cari bahasa lainnya. Kalau nggak begitu ya cabut di bawah dulimu itu apa ini? Ini terjemahan baru-baru saja. Dulu kayak apa pakainya bahasa Arab. Ada yang tanya, katanya cinta tanah air. Oh, malasnya bahasa Arab, nggak bahasa Indonesia. Saya jawab, supaya Belanda tidak paham. Kalau pakai bahasa Indonesia misalkan, wah bangsa air bangkitlah, lawanlah penjajah. Gimana? Ditangkap di wah. Tapi bahasa Arab, supaya Jepang tidak. Ada yang tanya gitu, cerewet banget. Cinta air bahasa Arab marsnya. Nggak tahu dia. Belanda nggak paham. Kalau bahasa Indonesia nanti paham dia. Paham betul? Dulu kiai-kiai kalau merasa di Belanda, baca Barzanji dulu. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa sallim barik wa alaih. Dikira cuma doa-doa bersama, baru isinya pertemuan itu bagaimana membuat strategi taktis melawan Belanda. Dibuka dengan tahlilan dulu. Belanda nggak curiga udah tahlilan aja. Malah hasil yang tahlil sakti tahlil. Kata Panglima Gatot cerita, ada seorang pengkhianat lapor pada Jepang. Mau nggak saya tunjukkan Jenderal Sudirman? Iya, mana? Jenderal Sudirman sudah terasa akan ada sesuatu ini. Semua orang yang ada di situ ganti pakaian, sarung, baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang Jepang dengan orang yang khianat tadi, itu orang itu. Nggak percaya. Masa Panglima Jenderal Sudirman pimpin tahlil, kamu bohong. Malah orang ini yang terpeleng oleh Jepang. Ini yang cerita Panglima Gatot. Panglima TNI. Walhasil tahlil itu sah. Ya, kalau mau nggak boleh nggak apa-apa. Si tahlil silakan, nggak apa-apa. Ada orang ngomong sama saya, waktu ayah saya mati nggak saya tahlil. Kenapa? Saya nggak percaya itu doa Allahumma firlahu warhamhu nyampe ke orang mati. Oh gitu. Ya udah kalau gitu saya doakan mudah-mudahan bapak kamu Allahumma la'anhu wa 'adzibuhu wa adkhilhu nar. Moga-moga bapak kamu dilaknat Allah, dikebuki malaikat, masuk neraka. Jangan marah, nggak sampai. Doakan nggak sampai, jangan marah. Jangan marah, ini nggak sampai, doa nggak sampai kok. Ayo sekarang jawab. Mudah-mudahan orang tidak percaya tahlil, almarhum bapak-bapaknya masuk neraka. Yang ramai amin dong. Gak nyampe bagi mereka, gak nyampe, gak apa-apa. Mudah-mudahan mereka tidak percaya tahlil, masuk neraka. Mereka gak akan malu, gak nyampe. Mudah-mudahan dikebuki malaikat. Mudah-mudahan. Gak marah, dia gak marah, ngomong gak nyampe. Ad-du'a laysa indahu. Wa wasfa'il fa'lil majid. Fa'ihna nad'u alaih. Makmur wasfa'il. Ini. Jadi Nahdlatul Ulama sudah benar. Nahdlatul Ulama sudah ashabul haq. Nahnu ashab. Ayo bagaimana? Nahnu ashabul haq. Al-haqqud dini wal haqqus siyasi. Al-haqqud dini wal haqqus siyasi. NU pemegang kebenaran. Baik kebenaran cara beragama maupun cara berpolitik. Yang lain salah semua. Yang lain gak begitu benar. Nah, setelah tahun 8 Hijriah, disingkat saja ini. Kalau saya cerita apal saya cerita sejarah Nabi Muhammad dari semula lahir sampai dipelihara Siti Halimah sampai dapat Isra Mi'raj terus dapat wahyu, apal saya. Tapi enggak singkat.
Dikira nggak apa loh. Walaupun bukan Habib, bukan Jawa asli. Tahun 8 Hijriah, ceritanya Rasulullah menuju Mekah dengan membawa pasukan besar. Nah, tahun 8 tuh. Tahun 6 Hijriah banyak orang masuk Islam. Tahun 6 Hijriah banyak orang masuk Islam. Raja-raja masuk Islam banyak. Tahun 8 berangkat kota Mekah, pasukan banyak masuk kota Mekah. Nabi mengatakan, barang siapa berlindung ke Masjidil Haram aman. Barang siapa berlindung ke rumahnya tokoh Quraisy Abu Sufyan aman. Barang siapa mengunci dirinya di dalam rumah aman. Saya maafkan semua. Ya Allah. Yang dulunya menghina, bahkan caci maki, apalagi sampai menyakiti para sahabat, saya maafkan semua. Ada yang gak percaya, 16 orang lari. Kata Nabi, jemput itu, saya jamin gak akan kita apa-apakan. Di antara yang lari adalah Ikrimah bin Abu Jahal, bin Abi Jahal. Yang lari itu ketakutan, bapaknya benar-benar sudah bangetin bapaknya itu. Lari, sini, saya maafkan. Dan nanti Ikrimah masuk Islam dan akan menjadi pemimpin perang ketika melawan siapa? Nabi palsu, siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab itu di kota Yamamah. Dan yang memimpin adalah Ikrimah bin Abi Jahal, pemimpin komandan perangnya. Walhasil orang Mekah semua dimaafkan. Mereka berbondong-bondong jumpa Nabi Muhammad dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayah ibuku, engkau orang mulia, putra seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Begitu Nabi memberikan amnesti, turun ayat Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah. Dulu saya jualan Quran di Kabupaten Cirebon tahun 65. Hadiahnya buku di bawah bendera revolusi. Wow, luar biasa. Dengan sarung. Berangkat ke Cirebon dari Palimanan, naik kereta api. Kereta api apa namanya? Kereta api truk-truk. Kamu berasap itu. Itu baru sampai ke Cirebon 18 kilo itu. Dah. Karena kamu santun Muhammad, karena kamu pemaaf Muhammad, karena kamu ramah Muhammad, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu galak, kamu congkak, kamu sweeping sana kemari, dan faddu min hawlik, orang Mekah akan lari meninggalkan kamu kalau kamu galak. Tapi karena kamu rahmatin bima lintalahum, kamu pemaaf, santun, ramah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Semua orang Mekah masuk Islam. Semua orang Mekah masuk Islam karena hanya sebab akhlaknya Rasulullah SAW. Seandainya kamu sombong, congkak, petantang-petantang, itu nggak berapa apa ya bahasa Betawinya warna benar tuh. Berlaku dan faddu min hawlik, pasti orang akan meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka Muhammad. Wastaghfir lahum, mintakan istighfar kepada Allah untuk mereka Muhammad. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka berunding, bermusyawarah, menatap masa depan yang lebih baik. Luar biasa. Nabi Muhammad memaafkan, mendoakan, dan menghargai mereka diajak musyawarah. Jadi anggota DPR semuanya, DPR, utusan golongan daerah. Waktu itu masih ada utusan golongan waktu itu, utusan daerah. Coba, luar biasa nggak? Seandainya congkak orang nggak mau masuk Islam, coba Wali Songo hanya 50 tahun, 1945 sampai 1950, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya hilang semua tanpa peperangan. Ya Allah. Orang Hindu kan ada kasta ya, Brahma, Satria, Sudra, Varya.
Kitab suci Hindu hanya boleh dibaca oleh Brahma dan Satria. Orang kecil nggak boleh ikut baca. Islam datang, semua orang Islam harus baca Quran. Abdullah, Ahmad, Zulkifli, Madrai, Sukarti malah baca Islam, baca Quran semua. Orang Hindu, orang kecil, Sudra dan Varya tidak boleh menggunakan kata insun. Insun raja itu. Kalau kita apa? Hamba, kaulo, budak, bahasa Indonesia. Hamba, kaulo, sampean dalam, apa sampean dalam artinya? Berarti katanya, sampean dalam. Debu yang ada di kakimu artinya, sampean dalam. Gak boleh ngomong insun. Ulama waris-waris sopo datang. Nawaitul wudu, nawaitu niat sopo? Ingsun. Usolli, niat sholat sopo? Ingsun. Ya Allah, orang kecil merasa dihargai. Baru kali ini saya mengucapkan ingsun. Sejak lahir gak pernah ngomong ingsun. Baru ini setelah masuk Islam. Nawaitul wudu, niat sopo? Ingsun. Usolli, niat sholat sopo? Ingsun. Masuk Islam semua. Ceritanya berapa menit lagi? Raja Majapahit yang terakhir namanya Brawijaya V, istrinya 600. Gak apa-apa raja gak apa-apa. Kalau Pak Maman gak boleh, anggota DPR gak boleh. Raja, kiai boleh. Di antara istrinya Muslim, Cina, Muslim, namanya Subakji. Punya anak laki-laki namanya Jinbun. Nakal, kalau ibunya Cina nakal pantas lah ya. Nakalnya anak ini, gak kayak anak dari istri yang lain. Diusir dari istana. Keluar dari istana, jalan ke timur 40 km, masuk Surabaya, jumpa dengan Syekh Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarqandi. Syekh Ibrahim Samarqand datang ke Jawa, berlabuh mendarat di kota di Palang, kecamatan di Tuban, bawa anak dua namanya Ali Murtadho dan Rahmatullah, dan ada ponakan namanya Abi Hurairah. Alhasil jumpa dengan Rahmatullah, masuk Islam, diganti namanya Abdul Fattah, bukan Jinbun. Setelah belajar Islam 5 tahun, paham Islam, permisi guru, syekh, saya anak raja, maka saya harus jadi raja. Harus jadi raja saya. Oh iya nak, saya doakan, saya restui, saya mendukung. Kalau yang jadi raja, gak usah kiai. Kalau kiai jadi berupaya politik, sebelum dibohongi lawan, dibohongi kawanan diri sendiri dulu. Jadi kamu saja berpolitik, gak usah. Kalau saya kiai tua, kalau berpolitik dibohongi oleh teman-teman dulu sebelum lawan, kawan dulu yang bohong saya. Nah, saya kiai saja, khitoh saja lah kiai. Kamu aja berpolitik. Ringkas cerita, tidak lama berdirilah awal mamlakah Islamiyah fi Jawa, wahya mamlakah Demak Bintoro. Pertama kali kerajaan Islam berdiri di Jawa, Demak Bintoro, rajanya Abdul Fattah alias Jinbun, putra Brawijaya kelima. Melihat anaknya jadi raja Islam, kaget bapaknya. SMS ke anak satu. Prabu Sriwijaya Aryadila di Fukang, bukan Palembang. Fukang artinya pelabuhan besar, ini bahasa Cina ini. Nah, saudaramu jadi raja Islam, bagaimana kamu? SMS-nya di reply, dibalas, SMS juga. Apa sudah ada WA? Di WA juga, WA. Yang terhormat, yang mulia ayahanda, mohon maaf, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadillah, tapi Fatahillah Pur. Bapaknya kaget. Lama-lama orang Jawa, masyarakat, rakyat ikut Demak. Kalau ikut Demak, santri disebutnya. Santri apa? Jujur, tepat janji, apalagi tidak pernah bohong. Santri dulu tapi kalau santri sekarang godenya sampai setiap hari bohong. Pinjam uang ngomongnya 1 minggu 2 tahun baru bayar. Kalau ikut Demak santri
Kalau nggak ikut jemaah, kotor abangan. Karena apa? Karena habis kelonan dengan istri mandi. Orang Hindu nggak ada itu. Tiap hari cuci muka, tangan, kaki minimal 5 kali. Ya Allah, bersih, santun, akhlaknya baik, budi pekertinya luhur, tawadu, tepat janji, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu. Demi santri. Saking kepengen dipanggil santri, orang Hindu berbondong-bondong masuk Islam. Rakyatnya masuk Islam, Raja Brawijaya sendirian akhirnya terpaksa masuk. Kemana itu Majapahit? Dengan masuk Islamnya Brawijaya V, hilanglah Empire Majapahit yang pernah gagah perkasa ketika Raja Hayam Wurupati Gajah Mada, hilang tanpa diperangi, tanpa dibom, tanpa diteror, hilang karpe dewe, hilang sirno kertaning bumi. Kemana ilmunya? Katanya ilmu orang Majapahit bisa terbang, bisa sakti lah, bisa menghilang, bisa terbang. Kemana? Surodiro Joyo ningrat lebur dening pangastu. Kehebatan orang Jawa kalah oleh doanya santri. Tadi dulu tadi. Kalau santri sekarang doain Nukur Lapindo dirobos karena doanya pakai proposal. Nih, serius nih. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj melihat ada orang gagah tinggi besar, daging mukanya ambrol. Ada di kisah Mi'raj, ada di baca. Daging mukanya ambrol. Nabi tanya pada malaikat Jibril, siapa itu malaikat Jibril? Gagah tinggi besar, daging mukanya kok ambrol. Oh, itu umat panjenengan, umatnya antum, umatnya ente yang rajin bikin proposal. Tuh suka minta-minta kerjaannya, rajin minta-minta. Maka bangun dari kuburan, daging mukanya ambrol karena nggak punya malu. Kira-kira itu ya. Nah, Surodiro Joyo terbut dari Pangastu dengan doanya santri, keningatan kejayaan kebesaran orang Jawa hilang. Itu Majapahit. Pajajaran, kerajaan Siliwangi, mendengar ada agama baru, mengajarkan Quran, namanya Syekh Hasanuddin Syekh Kuro, jenengan Jengklok, Kerawang. Berangkatlah Raja Siliwangi ke Rengas Jengklok, bawa golok, saya bunuh. Sampai di sana, sampai di Rengas Jengklok, ada perempuan kutilang, kuning, tinggi, langsing. Sama kan istrinya buntet, gembrot, kuning, tinggi, langsing. Namanya siapa namanya? Rara Santa. Putrinya siapa? Bapaknya namanya siapa? Ki Gede Tapak, kepala Bandar Pelabuhan Cirebon. Lah, Raja Siliwangi yang mau membunuh Syekh Kuro, klepek-klepek, jatuh cinta, suaranya enak, baca Quran, langsung apa Ustaz? Langsung apa? Langsung syahwat, belum. Akhirnya melamar kepada Syekh Kuro. Itu muridnya Bapak Kiai, untuk saya saja ya. Silakan dikawin, masuk Islam. Oh ya udah masuk Islam. Ada mas kawin. Apa mas kawinnya? Lintang Kerti. Lalu apa? Tasbih. Ya udah saya cari Lintang Kerti. Gak ada di sini. Ada yang di Mekah. Ya udah saya mau berangkat ke Mekah. Langsung, hong, gak bisa terbang. Biasanya kalau hong terbang biasanya. Sekali lagi, hong macet. 3 kali, hong gak bisa terbang. Kata Syekh Kuro sambil ketawa, hehehe, kamu sudah masuk Islam, maka kalau mau terbang baca Bismillah sebelum hong. Oh gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, hong, terbang sampai ke Mekah. Percaya silahkan, gak apa-apa dongeng. Sebentar datang dari Jeddah bawa tasbih, langsung dinikah. Nanti akan punya putra Prabu Kian Santang. Siapa lagi? Pokoknya Subang Keranjang, Walang Sungsang. Nanti 3 pejuang-pejuang Islam di Cirebon. Luar biasa. Islam semua Pajajaran. Hilang kerajaan Pajajaran. Kecuali suku Batu di Malimping, di bawah pimpinan Patih Pucukumun, gak mau Islam. Tapi gak akan ganggu Islam. Tetap mereka agamanya agama
Karuhunan, Sunda Wiwitan. Nah, gak mau istri gak apa-apa, tapi yang lain masuk Islam semua. Kerajaan Pajajaran sampai hilang. Terus Sunan Gunung Jati udah begitu cara berjuangnya, tanpa kekerasan. Sunan Gunung Jati berangkat Banten, Islam semua, dikasih tadi itulah. Dari Banten ke timur berapa? 200 kilo ya? Apa 150 kilo? Masuk daerah masih angker Judemit, Perkayangan, Tuyul, Banaspati, Kuntilanak isinya. Nama daerahnya nih, nama daerahnya Rawa Angke, Rawa Buaya, Rawa Badak, hutan panjang, hutan kayu, kebun sirih, kebun rambutan, duren, mangga, gitulah. Rawa, kebun, hutan. Angker tuh, isinya Judemit, Perkayangan, Tuyul, Banaspati, Gendruwo, babi ngepet. Oleh Sunan Gunung Jati dibangun, kemudian Islam semua diganti namanya Jayakarta. Jadi ngasih nama Jakarta ini Syekh Syarif Hidayatullah, orang Cirebon. Ya. Bukan orang Jombang. Dari Jakarta jalan lagi 250 km masuk kota Cirebon, berhadapan dengan Ki Kuwu Sangkan. Apa caranya, gimana berhadapannya? Jampi-jampinya Ki Kuwu Sangkan dimacetkan. Biasa kalau jampi, wow, bisa terbang, bisa menghilang, macet. Kalau pakai baju Antakusuma kelihatan jadi macan, macet. Pasti ada yang rusak ilmu saya, cari. Perintah pada Hansip lah, pada Satpol PP. Ketangkep, bawa ke pendopo. Oh, kamu rupanya yang mengganggu ilmu saya. Sekarang tebak, anak saya lagi hamil, laki atau perempuan? Keluar anaknya perempuan, perutnya besar. Dilihat oleh Sunan Gunung Jati, perempuan. Goblok, ini nggak hamil nggak apa ya goblok. Cuma labui kamu aja, muji kamu pintar apa enggak. Dia sudah pergi, keluar. Sunan Gunung Jati keluar, diusir. Anak perempuannya Ki Kuwu Sangkan masuk kamar, mau melepas bokor. Apa bokor itu? Bokor ya? Baskom lah, baskom. Hamil betulan. Percaya silakan, gak apa-apa. Dan melahirkan anak perempuan. Walhasil ceritanya Jawa Barat masuk Islam semua hanya dengan ilmu kesaktiannya Sunan Gunung Jati. Contoh, kalau kamu mau dimarahi komandan, baca supaya jangan marah, tapi bismillah. Jadi doanya orang Cirebon dimacetkan, kecuali kalau bismillah. Artinya apa? Masuk Islam, artinya pakai bismillah, cas pulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau dimarahi komandan, dimarahi dan hamil, bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak gelap itu tekau di tekan gemeter sekabe, bukan sengit paringku tekau las ka sekabe, bukan kung ngomongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gajah, badak, harimau lahir di bibir saya. Yang orang benci saya ketakutan, yang mendengar suara saya jadi sayang. Nah, itu mau dimarahi dan hamil, jangan malah ngecek ketawa nanti. Mau makan apa? Padang ke warteg. Jadi ada lagi jampi yang kalau dibaca ente nanti dikawal oleh macan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gelap pasangan gelap sewu suaraku macan putih dadaku macan orang orang gigirku yang macannya Allah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baca terus-terusan, kalau masuk DPR kelihatan ada yang kawal macan. Oh, masih banyak. Apalagi jalan buyan. Kalau punya pacar lari jalan buyan. Putar giling. Bismillahirrahmanirrahim. Semua haji jalan buyan dan seterusnya lah. Rahasia dan rahasia. Lagi turutannya, kalau lagi tangin, dodoka, melayua. Banyak sekali jampi-jampi Cirebon dimacetkan oleh Sunan Gunung Jati, kecuali ditambahi Bismillahirrahmanirrahim, dipungkasi dengan la ilaha illallah. Artinya kecuali masuk Islam, nanti cesplung lagi doanya. Jadi sebenarnya yang cesplung itu Bismillahnya itu
dengan dalil Muhammad Rasulullah. Tapi enggak, supaya tidak menyinggung perasaan tersebut, dibiarkan cabai Jawanya. Tuh caranya. Ada kiai jalan, orang Jawa sesajen nasi sekepel di pojok. Apa ini? Sesajen kiai. Itu apa? Ngusir roh jahat, pekayangan diremit panas pati berlari lah. Babi ngepet, kuntilanak. Kata kiai, supaya larinya jauh, potong kambing satu, masak nasi, masak beras 15 kilo. Oh ya kiai, potong kambing jadi gulai 30 piring, beras jadi nasi 30 piring. Kiai sudah siap ditaruh di pojok mana kiai? Bukan ditaruh di pojok, nah, dimakan oleh tetangga, teman fakir miskin, terutama oleh anak-anak yatim. Sebelum dimakan, doa dulu. Minta apa? Supaya kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi coba kalau coba sesajen tendang kayak kaki, apa yang musyrik, bid'ah, gak jadi Islam, gak jadi Islam. Kayak Presiden Muammar Gaddafi suatu ketika jumpa dengan Raja Bokassa, Raja Afrika Tengah. Bokassa kasih Islam ya. Kamu saya kasih uang sekian juta dolar, dan kantor-kantor pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian saya bangunkan. Kata Muhammad, oh iya, masuk Islam, syahadat. Karena dia uang. Ya, pagi masuk Islam, sore ada petugas datang. Raja kan sudah masuk Islam ya. Ada kewajiban apa? Khitan. Apa khitan tuh? Dipotong itunya sedikit. Apa? Dipotong itunya sedikit. Enggak semua, enggak sedikit. Separuh aja enggak, sedikit. Masuk utuh. Enggak. Ngeri, enggak. Kalau si kita enggak. Lebih baik saya keluar dari Islam. Kalau Raja keluar dari Islam, namanya murtad, dipotong lehernya. Kata Raja Bokassa, agama apa ini? Masuk potong, keluar. Kalau ada orang masuk Islam, Cina bisa masuk Islam. Masuk syahadat ya. Nanti sholat lima waktu. Ada lagi qobliyah ba'diyah dan tahajud. Ada lagi duha. Puasa Ramadan ya. Ada lagi Senin Kemis. Ada puasa nisfu Sya'ban. Rajab juga puasa. Ada lagi nanti zakat 2,5%. Ada lagi wakaf, sedekah, infak. Wah, gak ada masuk Islam ya. Gak ada masuk Islam ya. Kalau ada Cina masuk Islam biarkan. Nanti sunat dewe, nanti sunat sendiri nanti. Biarkan aja, biarkan. Nanti sholat sendiri nanti. Paham nggak? Itu cara dakwahnya Wali Songo. Maka hanya 50 tahun Islam tersebar di seluruh Nusantara. Nah, tema muktamar di Jombang tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus 2015, tema besarnya adalah memperkokoh Islam Nusantara, Islam yang moderat, Islam yang toleran, Islam yang tawassut, tawazun, dan tasamuh. Bukan Islam radikal, bukan Islam apa? Kereng. Apa istilah teroris apalagi. Ya Allah. Sahabat tanya pada Rasulullah, ayyul islami afdal ya Rasulullah? Ajaran agama Islam paling utama itu apa sih? Nabi jawab, ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Sebarkan kedamaian, ciptakan kedamaian, ifsya'us salam, dan entaskan kemiskinan, hilangkan kemiskinan. Orang miskin supaya semuanya sejahtera. Udah, itu Islam paling afdal itu. Ifsya'us salam wa it'amut. Ini agenda PBNU adalah ekonomi rakyat kecil, pendidikan, dan kesehatan berangkat dari semangat Islam Nusantara. Kita jadikan budaya Nusantara infrastruktur dari agama. Budaya perkuat, agama di atasnya. Namanya budaya kita jadikan infrastruktur. Islam dibangun di atas budaya. Watonnya dulu, baru Islam, gitu ya? Nah, udah, selesai. Kalau sudah paham, sudah alhamdulillah. Itu adalah Islam Nusantara. Berangkat dari Islam Nusantara, kita pertahankan kedaulatan NKRI. Politik, ekonomi, budaya, hukum. Kita pertahankan kekayaan Indonesia. Tambang batu bara, nikel, emas, apalagi boksit. Kita pertahankan minyak, gas, kita pertahankan.
kita bertahan budaya kita. Silakan yang lain joget-jogetan, NU tetap salam Nadia. Setuju nggak? Setuju nggak? Silakan yang lain, apa radikalisme, terorisme, perkosa LGBT. Tapi kita tetap salam Nadia, Maulid Nabi, pakai sarung, nggak pakai celana dalam. Supaya demokratis, memberikan kebebasan luar jalan. Nih, Nabi Musa dipelihara oleh siapa? Siti Asia, istrinya Fir'aun. Nabi Musa sejak bayi di dalam istana Fir'aun. Begitu melek, begitu apa? Begitu ya sebelum balik. Begitu mulai ngerti lah apa yang dilihat. Kekufuran, kefasikan, kemungkaran, maksiat di dalam istana loh. Begitu bayi ini melek, yang dilihat apa? Maksiat, mungkarat, minum-minum, jogetan, zina, kebebasan seks, mabok-mabok, kufur, nyembah Fir'aun, musyrik. Tapi karena Musa dipelihara oleh Siti Asia, mar'atun salihah, mukminah, jadi kafir nggak Musa? Jawab, jadi kafir nggak Musa? Pelaku maksiat tidak? Bahkan anti maksiat, anti mungkar, anti kufran. Berkat dipelihara oleh Sayyidah Mukminah Abidah Sholihah. Begitu pula kita, kalau dipelihara oleh kiai, dipelihara oleh ulama, silahkan di luar LGBT, teroris, narkoba, ekstasi, apalagi heroin, kokain, ganja, limban sepeda. Silakan, kita tetap anti narkoba, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari terorisme, radikalisme. Karena kita dipelihara oleh ulama adalah mukminin, sholihin, abidin. Paham? Seperti Nabi Musa, walaupun walaupun di tengah-tengah istana yang penuh mungkar, maksiat, kufur, fujur, fusuk, tapi yang diharam mar'atun sholihatun abidah mukminah. Nabi Musa besar tidak menjadi kafir, tidak menjadi fasik, tidak melakukan maksiat karena berkat didik oleh Sayyidah Asia. Silakan yang lain mungkar maksiat, Nabi Musa tidak. Sama kita ini, silakan di sebelah sana narkoba, sebelah sana radikalisme, sebelah sana macam-macam. Kita di sini Maulid Nabi. Adem kan? Alhamdulillah. Sudah makan tadi? Kebagian nasi kotak belum? Kalau enggak saya cewek kenapil. Sudah kebagian semua nasi ini. Sarung ada boleh belum? Ada sarung. Gak usah radikal ya. Udah sarung udah. Gak usah radikal ya. Ada sarung ada insya Allah. Cukup Nabil, cukup sarung cukup semua. Udah jangan khawatir cukup semua. BHS apa HBS? Mari kita teladani Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya karimah dan santun, ramah dengan siapapun. Itulah akhlak Rasul. Saya walaupun bukan keturunannya, setengah mati lah berjuang ingin seperti Rasulullah akhlak. Walaupun saya bukan Habib. Saya bukan Habib. Pak Maman bukan Habib. Saya bukan Habib. Pak Imam Pituduh bukan Habib. Tapi semuanya orang-orang yang ingin akhlaknya seperti Rasulullah. Jangan-jangan yang Habib malah enggak, jangan-jangan. Enggak, bukan Habib Jakarta, Habib sana, Habib Filipina. Habib Thailand. Bukan Habib Jakarta, bukan. Habib Thailand, Filipina sana. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin berbahagia. Di dalam acara ini pula ada santunan 21 anak yatim dan nanti mohon koordinator dari pengurus Yayasan Terbiatu menghubungi ke panitia. Baik, kita lanjutkan acara doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Roji Zailani HS. Pada beliau kami aturkan dengan penuh segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup acara ini dengan doa. Semoga kita semua mendapat berkah dari acara ini. Allahumma shalli ala habibina sayyidina wa karimina wa ruhina wa maulana Muhammad wa sallim ala ashabi rasulillah jum'ain alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafiqu nakati mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jadwal sultanik subhanaka la nusyriku alaika anta kama tanafsik barakal hamdu hatta tardo walhamdu hatta ridho ba'da ridho ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Adim ya Hamad ya Sultan bal Adim ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Kudisan ya Madhila ya Katsir Hajatun Katsir wa anta alimun ya khabir Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa mu'allimina wa limasahina wa ahlina wa tulabina wa jama'atina wa manhana rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa waladan shalihan wa halalan thayyiban mubarakan wa dhanban maghfura wa taubatan nasuha wa adan adima wa sabran jamila wa tijaratan taburi nuran nuri alimama fi sudur akhirna minadulumati lan nur fid wa dunya wal akhirah tawaffana musliman hukna bil ladina amta alaihim dan nabi wasyiddi wa suhada wa sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arjumna ittiba'ah wa arinal batila batila wa arjumna ittinabah wa tadruhu tabi'a alaina. Allahumma intasir lana intisar ala adai. Allahumma intasir lana intisar ala adai. Allahumma intasir lana intisar ala adai. Allahumma la tumatina a'da'a fi du'a'ina fi dunubina wa qina sarra aswa wa taqal mahal balwa wa aqi amal wa amal ya hu ya man fi naskal ajwal ijabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marfu'an marhumah wa tafakkuruna min ba'di tafarruqa min ba'di mahdiya ma'sumah. Allahumma antal mansur wa tumatuba'atina ridhoka wa mahabbataka wa ma'rifaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa lana waj'alna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna wa anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, demikianlah acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat Rasulullah SAW yang terbaik, yang cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin sekalian berbahagia, kita akan sambil mendengarkan lantunan hadrah dari Ashabul Kahfi, maka ucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin
Menutup ini dulu. Lagi siaran lain. Siaran di lampu gue udah. Ya, demikianlah siaran pengajian Afan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh PBNU pertama Kiai Haji Agil Siroj. Kami dari redaksi Santri Online mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.